Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan kami Syarif dan Rita. Kali ini kita mau cerita-cerita, sharing-sharing tentang perjalanan kami beberapa hari yang lalu ke Singapura selama 2 malam 3 hari ya kalau nggak salah ya. Itu bareng anak-anak. Nah, kami pengen cerita tentang perjalanan itu sekaligus tips dan trik gimana sih kita jalan-jalan bareng anak. Nah, kebetulan seperti teman-teman tahu, kami berdua punya 2 anak. Yang pertama adalah 4,5 tahun Ataki dan 2,5 tahun Atika. Jadi tentu jalan-jalan bareng anak-anak tuh beda dengan jalan-jalan sendiri atau berdua dengan pasangan. Dengan anak-anak tuh ada challenge-nya tersendiri. Nah, kita pengen cerita 3 bagian sebenarnya. Yang pertama tuh persiapan. Persiapan apa aja yang harus kita lakukan. Pertama untuk perjalanan jalan-jalan bareng anak-anak ya. Kedua itu selama perjalanan apa aja yang harus kita lakukan, kita usahain bareng pasangan dan bareng anak-anak. Yang ketiga adalah pelajaran dari trip Singapura kemarin. Evaluasi buat kita dan mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman. Pertama bagian persiapan bakal dijelasin sama Neng Rita. Persiapannya karena ini adalah maunya anak-anak, terutama maunya Ataki, mau jalan-jalan ke akuarium. Jadi tentu saja agak mudah untuk membriefing mereka ketika kita mau pergi ke sana. Kita merencanakan untuk pergi ke sana. Jadi di briefing ya, maksudnya di briefing. Jadi yang paling pertama itu adalah kita briefing anak-anak. Sounding lah. Kalau kita mau ke Singapura selama 3 hari 2 malam, nginap di hotel, kemudian kita mau kemana saja, tanya mereka maunya apa, terus kemudian opsi yang kita kasih ke mereka. Misalnya hari pertama ini ke sini, hari kedua ke sini sampai hari ketiga baru ke akuariumnya, karena tujuan utamanya itu ke akuarium sesuai requestan Ataki. Kalau adiknya masih kecil ya pasti ngikut aja, cuman ini karena Ataki sudah bisa diajak dialog, ngobrol, diskusi, jadi dilibatkan untuk diskusi dan itu tadi di sounding, di briefing apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan selama di sana, dan juga mengiksertakan dia untuk persiapan itinerary atau persiapan keberangkatan. Yang pertama, terus selanjutnya apa? Yang kedua ya persiapannya itu karena kita bawa anak-anak, tentu saja makanan jangan lupa. Makanan, jajan, dan air minum. Jangan sampai mereka lapar atau ada makanan tertentu yang mereka mau tetapi tidak ada di sana. Itu akan bikin mereka jadi rewel dan kurang bisa diajak kerja sama selama perjalanan. Jajan-jajanan itu sangat penting. Jadi meskipun kami sebenarnya agak anti jajan buat Taki dan Tika demi perjalanan yang agak lebih smooth ya, jadi kami kerjasama juga sama Taki. Dia pengen bawa jajan apa, pengen bawa makanan apa selama di perjalanan nanti. Dengan diskusi sama dia, nanti bakal kita cerita bahwa hasilnya itu lumayan oke. Di antaranya bawa susu sih sama Yakult, kesukaan mereka. Terus Ataki request bawa Coco Crunch. Ya, request bawa Coco Crunch. Kalau adiknya lumayan enakan bawa apa aja dia oke. Kecuali Ataki ini agak sedikit challenging masalah makanan juga. Pertama ya Taki juga termasuk anak yang agak sulit masalah makan ya. Jadi kita harus benar-benar siapin jajanan-jajanan atau makanan yang dia senengi. Sebenarnya kita mau bawa buah-buahan juga, cuman karena ada peraturan bea cukai untuk ini sih lebih hati-hati aja sih sebenarnya. Hati-hati itu tidak membawa buah dari Indonesia ke sana. Jadi kami tidak membawa buah selama untuk persiapan itu tidak. Tapi untuk perjalanan kita bawa, tapi tidak untuk nyetok selama makanan di sana enggak. Terus selanjutnya yaitu tadi karena jajan, air minum. Kalau air minum kita bawa botol karena di Singapura itu mudah ininya. Kita mudah menemukan air minum. Waternya itu banyak. Water tapnya itu ada banyak di beberapa tempat. Jadi kita cukup bawa
tumbler atau botol air minum karena anak-anak tentu tidak boleh kehausan. Nah, kemudian selanjutnya yang terutama adalah stroller. Nah, Karena jadi stroller ini sangat membantu dalam perjalanan ketika mereka sudah capek jalan. Jadi kita alhamdulillah stroller kami itu dari Ataki bayi sudah 45 menuju 5 tahun Oh, lah ya. usianya. Itu masih kuat ternyata padahal udah selama perjalanan itu lumayan kebanting-banting Iya. gitu. Jadi kami bukan tipe Iya. orang yang Menjaga memakai barang lumayan baik ya. Itu Hmm. maksudnya bener-bener kami abuse, tapi udah umur strollernya Taki itu udah 4,5 tahun Masih kuat. dan masih kuat sampai sekarang, belum ada Bagus. rusak-rusak. Mm. Ada rusak dikit-dikit tapi masih fungsional. Rodanya aman lah. Hmm. Jadi ketika Ataki misalnya ngantuk, Ataki ditaruh, Atika kita gendong atau dia jalan, atau sebaliknya, atau dua-duanya tidur, ya satu digendong satu di stroller, atau keduanya duduk ya sama-sama duduk di stroller. Stroller juga bisa bantu kita buat naruh barang ya. Jadi Lebih kita lebih mudah. Nah tadi udah nih bagian persiapan, udah briefing. Yang pertama terus makanan, jajan, air minum, terus stroller. Selanjutnya apa? Pakaian. Jadi pakaian yang sesuai untuk selama di sana karena kita bakal banyak trekking. Jadi pakaian-pakaian yang kita pilih tentu saja yang bukan pakaian yang membuat mereka gerah atau susah bergerak gitu. Jadi disesuaikan pakaiannya ke mereka. Terus yang terakhir apa nih? Yang paling Itinerary penting ya? Ya. Itinerary itu ada apa? Rencana perjalanan kita atau rencana apa yang akan kita lakukan selama di sana itu diperinci gitu supaya kita tahu nih apa setelah ini apa agendanya, setelah ini apa agendanya, dan dipersiapkan misalnya malamnya apa yang perlu dipersiapkan sama kegiatan hari itu. Dan itinerary ini harus teman-teman sesuaikan ya, karena kita jalan bawa anak-anak, jadi nggak mungkin bisa benar-benar pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan terus mudah. ya. Jadi harus kita sesuaikan juga. Misalnya selama kami di sana tuh itinerary kami lumayan simple sih dari secara garis besar. Hari pertama tuh kita Ke bandara ke Changi. sampai langsung check setelah in jadi check in dulu, terus ke Changi. langsung Habis itu ke Marina Bay, ya, Marina Garden Bay. Bay, the Bay. Garden by the Bay ini yang paling hari pertama. Terus hari kedua tuh kita ke Botanic Garden ya. Botanic Garden dan Library. Ke Masjid Sultan dan Library. Iya, Botanic Garden, Masjid Sultan dan Library. Terus yang hari ketiga kita ke akuarium dan jalan-jalan di sekitar Sentosa. Jadi secara garis besar itu, dan ada detail-detail lainnya. Tapi yang paling utama adalah usahakan itinerary ini juga dibahas bareng anak. Iya. Ajak mereka untuk diskusi. Ajak mereka untuk diskusi biar mereka tahu kita akan kesini, biar nanti ketika saat udah di sana kita bisa diskusi gitu sama dia. Jadi kita sekarang harus kesini nih, harus udah siap-siap. Ya gitu. Di sana ada ini ada itu. Harus pakai baju ini misalnya untuk sesi ini kan udah direncanain sebelumnya kayak gitu. Nah itu yang bagian persiapan nih. Nah sekarang selama perjalanan apa aja sih yang penting yang teman-teman harus lakuin selama di perjalanan? Iya. Nah coba. Jadi selama perjalanan kerjasama suami istri ya, kita saling bantu lah. Ini yang paling penting. Ya, kita saling bantu, kerjasama intinya. Kalau misalnya kerepotan, yang satu inisiatif untuk membantu. Karena kan biasanya kalau anak kecil itu punya kecenderungan tertentu sama orang tua. Misalnya ketika Atika maunya ibu, nanti Ataki juga biasanya mau ibu gitu, rebutan. Nah ayah ini berperan untuk ngambil salah satunya, menghibur salah satunya. Atau misalnya dua-duanya minta gendong ayah, ibunya juga berperan gimana supaya ngambil salah satunya untuk dihandle. Jadi ini penting banget teman-teman, karena bener-bener tuh yang kita bisa harapin itu adalah satu sama lain ya, apalagi kita bukan Nia Ramadhani misalnya yang punya banyak pembantu yang ikut bareng jalan-jalan. Jadi bener-bener cuman kita berdua kayak gitu lah. Jadi ini penting supaya perjalanan itu tetap menyenangkan dan smooth, nggak ada ada gontok-gontokan, nggak ada sebel-sebelan gitu. Apa sih ini ibu kok nggak bantuin gitu, atau misalnya kebalikannya kok ayah diem aja malah sibuk foto-foto, kan ini anak-anak dua-duanya nangis kayak gitu kan. Iya. Jadi itu sangat penting, karena ketika misalnya udah muncul kejengkelan selama perjalanan, nggak asik, pasti mau di tempat sebagus apapun tuh pasti nggak nyaman lah. Iya.
Ini yang penting banget, kerjasama antara suami istri. Jadi Iya. eh, pada prinsipnya kalau menurut saya itu adalah inisiatif dan saling bantu. Hmm. Mungkin bisa didetailin kayak misalnya, oh ayah nanti tugasnya urus misalnya angkat barang misalnya kan, karena misalnya Atau ibu yang ke toilet. atau yang atau yakin anak-anak ke toilet itu ayah. Hmm. Terus atau misalnya ibu tugasnya untuk nenangin, ngajak makan misalnya kayak gitu kan. Hmm. Itu boleh dibagi-bagi tugas sampai sedetail-detail gitu, tapi pada perjalanan nanti akan banyak situasi di mana kita tuh harus adaptif dan reaktif. Nah, saat itulah inisiatif dan saling bantu tuh penting banget. Iya. Ya kayak misalnya sesimpel gantian dorong stroller atau bawa tas gitu kan. Ya gitu. Jadi intinya saling kerjasama biar perjalanan tetap menyenangkan. Soalnya apalagi misalnya anak-anak rewel dua-duanya nih, misalnya kayak gitu kan. Terus kita capek banget jalan segala macam kayak gitu. Nah itu bener-bener penting banget buat saling bantu. Karena kita capek tapi pasangan kita juga capek ya, ibu juga capek, ayah juga capek. Jadi kita sama-sama capek. Nah kalau misalnya sama-sama capek terus kita sama-sama ogah-ogahan, wah itulah pastilah itu sumber malapetaka. Nah selanjutnya apa selama perjalanan, apa yang harus Selanjutnya dilakukan? interaksi dengan anak. Jadi diajak ngobrol selama perjalanan, dikasih tahu ini tuh apa, itu tuh apa gitu. Kalau misalnya tertarik tertarik dengan sesuatu gitu ya, kita temani, kita tungguin, nggak apa-apa. Kayak misalnya Taki kemarin tuh sampai ngejar mesin pemotong rumput yang mirip-mirip mobil robot gitu. Itu tuh sampai lari dikejar jauh banget ngejar itu, kemudian main-main sama itu, dan walaupun dipanggil tuh kayak nggak noleh saking asiknya, sampai ditungguin lama banget buat main-main sama itu. Setelah itu kita jalan lagi tetap nyari mana itu robot pemotong rumput, kembali lagi kita muter buat nyari ini tuh robot. Bayangin kita udah itu pas di Botanic Garden nih hari kedua, jadi kita udah jauh gitu jalan, terus dia bilang aku mau ketemu, mau lihat dulu itu robot tadi, robot pemotong rumput. Hari ini kita balik lagi. Tapi nggak apa-apa, maksudnya dia happy. Dan itu happy. jadi kayak apa, belajarnya dia. Ya, memang tujuan perjalanan kita untuk itu. Jadi selain itu interaksi dengan anak ini pentingnya tuh adalah biar anak-anak tuh sebenarnya dalam perjalanan tuh belajar gitu, belajar tentang apa yang dia lihat. Misalnya misalnya pas kita naik kereta misalnya, naik kereta, ini loh kereta tuh kayak gini, kayak gitu segala macam. Atau misalnya kita naik bus, nah meskipun lagi capek-capeknya ini, kita kan di Singapura ada bus tingkat tuh, kita cobain, maksudnya kita paksain buat bawa dia ke atas biar dia bisa lihat sekelilingnya, bus tuh kayak gini segala macam, bus tingkat segala macam. Atau misalnya selama pas di akuarium ya udah sampai minta 2 kali muter. Kok kita nggak hanya jawab pertanyaan anak tanya ini, anak tanya itu, tapi kita juga tanyain, bilang mau tahu nggak ikan kayak gini tuh kayak gimana, atau misalnya ini kayak gimana, kayak gitu. Jadi kita tanyain anak-anak biar dia tuh apa ya, ada interaksi. Nah itu juga akan menjadi kesempatan bonding buat kita dan anak-anak kayak gitu ya. Iya. Terus apalagi selanjutnya reaktif dan adaptif sebenarnya. Ya. Jadi apapun kan dalam perjalanan itu kan banyak kondisi-kondisi yang sebetulnya tidak terduga mungkin, tapi karena di Singapura mulai sepertinya terprediksi sih, makanya negaranya negara yang bagus gitu, dan aturannya juga jelas, tempat-tempatnya juga tempat-tempatnya tuh kayak detail gitu, apapun mereka perhatikan. Jadi alhamdulillahnya tidak banyak hal yang tak terduga gitu. Jadi semuanya kayak terencana dan berjalan dengan mulus. Tapi kalau misalnya pun ada sesuatu yang mengganjal atau tidak sesuai ekspektasi dan rencana, ya mungkin kita perlu legowo saja gitu, mungkin berpindah ke tempat lain atau mencari. Nah salah satu bagian dari reaktif juga ini misalnya terutama hubungannya tadi dengan ini ya, interaksi dengan anak. Misalnya teman-teman lagi mau foto nih sama anak ini, yang kita rasain juga kemarin kan, mau foto sama anak, pengen ngambil foto yang bagus kayak gitu kan, tahu-tahu anaknya kayak loncat sana loncat sini, atau dipanggil, kita panggil foto dulu yuk, nggak mau kayak gitu segala macam. Dan kita sendiri sih dalam situasi itu kita milih nggak maksain anak-anak kayak gitu.
seadanya aja. Seadanya aja. Atau kalau misalnya kita lagi pengen foto atau pengen video, tiba-tiba anak ngajak kita interaksi, ya udah kita Udah berhenti. stop. Iya, karena gimana pun interaksi dengan anak dan adaptif itu lebih penting dibandingin kita maksain buat ngambil video Momen. ini itu, atau misalnya foto segala macam. Interaksi itulah yang nanti bakal diingat oleh Iya. anak di dalam Iya. alam bawah sadar, kayak Iya. gitu sih. Nah, selama perjalanan, nah itu ya, pertama yang tadi saya simpulin, pertama tuh kerjasama antara suami istri, yang kedua tuh kita harus interaksi dengan anak, yang ketiga tuh kita harus reaktif dan adaptif terhadap situasi. Nah itu yang, nah selanjutnya kita mau bahas pelajaran apa aja sih yang kita dapatkan dari trip di Singapura Sekalian jadi kemarin, evaluasi buat sekalian kita. juga evaluasi buat kita, dan mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman ya selanjutnya. Apa tuh evaluasinya? Evaluasi yang pertama tuh bajunya kebanyakan. Iya, kita bawa Sebenarnya- baju agak banyak. Sebenarnya nggak kebanyakan banget, enggak, cuma kelebihan satu baju aja. Satu set. Satu set. Soalnya rencana kami hari pertama itu setelah sampai bakal ganti baju. Ternyata setelah sampai kita langsung aja pergi Langsung gitu aja ya. Baju hari itu langsung dipakai juga seharian itu. Terus kemudian ya yang kelebihan itu ya baju, sebenarnya baju untuk trail Iya, ya. baju buat trailing Untuk di Botanic Training Garden. di Botanic Garden sama Henderson Wave Itu Trail enggak itu. Cuman ternyata ketika kita sampai di Botanical Garden dan kita masuk ke dalam, ternyata suasananya nggak jauh beda dengan yang di Henderson Wave. Jadi kita batalin yang ke Henderson Wave karena sudah dapat suasana alam, suara-suara jangkrik atau naik tangga-tangga, bukan tangga nggak sih? Naik Jembatan kayak kayu. jembatan kayu ya. Atau kayak jalanan yang kanan kiri tuh hutan. Ketemu banyak hewan-hewan, tupai, apalagi kemarin tuh Tupai, biawak, terus ada angsa. ayam kayak gitu-gitu, ada ayam juga. Pokoknya ketemu hewan-hewan di situ. Terus tanaman-tanaman unik, langka juga banyak di sana. Jadi jadi baju yang itu nggak kepake. Nggak kepake ya. Itu aja. Terus persiapan untuk anak-anak juga agak kami lebihkan. Kami persiapan 1 hari itu 1 baju lebih. Ternyata selama perjalanan aman saja kan. Kami takutnya entah muntah, entah kecemplung apa gitu, entah bajunya basah pas minum, karena kan anak-anak tuh kayak gitu, biasa minum air terus nggak sengaja ketumpahan di bajunya aja nangis minta ganti. Itu ternyata alhamdulillah nggak ada kejadian sama sekali itu, tapi ya buat jaga-jaga. Tapi ya jadinya agak kelebihan. Selanjutnya tiket Canopy Park di Changi itu kami salah beli. Ini aku yang ceritain, soalnya aku yang beli. Jadi ayah nih di Canopy di Changi Jewel, Airport itu di di Jewel. bagian jewelnya yang ada apa sih, ada air terjun itu yang di tengah-tengah tuh. Di bagian atas itu kan ada kayak park, terus ada wahana-wahana. Nah itu tuh pertama kali pas kita naik, aku beli tiket buat parknya aja, itu $5 per orang ya. Per orang, anak di bawah 4 tahun free. Jadi kita beli tiket untuk Taki, aku dan ibu, ayah dan ibu. Nah selanjutnya tuh pas putar tuh kita tiba-tiba ada wahana, lihat wahana. ada wahana lain, kayak ada wahana yang maze ya. Iya, Yang maze. Canopy Maze. Terus Canopy Maze. Penasaran, ya udahlah kita coba beli aja. Nah pas aku beli, ternyata tuh tiket Canopy Maze itu udah include tiket free tiket Canopy ke Park. Canopy Jadi Park. Jadi aku tanya kan, bisa nggak aku beli maze-nya aja tanpa Canopy Park-nya, jadi buat diskon gitu. Dan nggak bisa kayak gitu. Akhirnya ya udahlah kita beli yang Canopy Maze-nya, yang free udah include Canopy Park. Tapi karena udah terlanjur beli yang Canopy Park, jadi ya udahlah. Jadi yang Canopy Park-nya tuh sebenarnya kita kayak rugi $15 gitu lah. Tapi ya udah. Tapi ini buat teman-teman siapa tahu nanti mau, ya udah beli aja yang Canopy Maze-nya, atau ada, kalau nggak salah ada Canopy Maze, Ada Canopy mirror. sama ada yang yang jumping rope itu ya. Jadi ketika teman-teman beli itu udah include keliling di Canopy Park. Selanjutnya main library. Itu kita kan setelah dari kemana itu kemarin? Dari Botanic Botanic Garden kita mau sholat dulu di Masjid Sultan, habis itu ke dekat sama National Library-nya mereka. Tapi ternyata bagian anak-anaknya tuh sedang direnov, padahal maksudnya
bagusnya itu masih bagus gitu katanya, tapi ya itu dia, mereka mau Iya. bikin lebih bagus lagi, jadi waktu kesana ternyata direnov, jadi kita nggak bisa kesana karena bagian anak-anaknya ditutup, dan ketika kita mau masuk yang bagian dewasanya itu yang aturan perpisahan yang umumnya itu umum, itu nggak bisa karena nggak bisa bawa anak kan, nggak mungkin nanti kata Mataki ditinggal di luar sendirian. Jadi Kayak gitu. kita nggak bisa masuk, cuman keliling-keliling aja. Di bagian ada library donor Library donor sama sama di tamannya itu ada ada tamannya taman cantik di coba. lantai 5 sama lantai 10 kalau Iya nggak salah. cantik tuh, ada tamannya, kita bisa nge-charge, terus ada tempat duduk-duduknya sama banyak pohon-pohon gitu, rindang. Jadi itu. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya siapkan cash. Ezling bermasalah, jadi Iya. siapkan cash. Jadi ya walaupun sebenarnya di Singapura itu bisa cashless, Sih. tapi tetap kita perlu siap-siap buat apa ya, misalnya ada darurat gitulah butuh. Jadi kita perlu nyiapin cash juga, soalnya pernah sekali ternyata pas mau tap naik bus itu ternyata isi cardnya itu habis. Gitu. Terus kalau di bus kan nggak bisa isi ulang. Nah jadi kayak turun dulu, jadinya akhirnya turun dulu ngisi di tempat agak jauh ya waktu itu ya. Jadinya ini aku install apps gitu buat isi. Itu butuh waktu lama lagi. Iya, butuh waktu lama segala macam. Jadi untuk top up saldonya itu akhirnya baru bisa. Jadi juga bermasalah sekali yang meskipun ada saldonya pas kita tap malah nggak bisa ya. Itu kan sekali dua kali. Jadi sebaiknya tetap siapin cash. Terus selain itu aku mau lanjut cerita dikit tentang ada pengalaman unik juga di Singapura nih yang jadi kepada sama orang Melayu sih. Jadi karena kita interaksi agak banyak dengan orang Melayu, itu orang-orang Melayu itu punya kebiasaan sedekah ke anak kecil. Jadi sama kayak di Malaysia. Sama kayak di Malaysia. Jadi cerita ini Atika sama Taki itu sering beberapa kali uang. dikasih cash, uang cash dari stranger, maksudnya kita nggak kenal. Jadi sekali itu di Masjid Sultan, pas kita mau sholat tiba-tiba Tika nangis. Itu pas sama aku dulu, pas Tika nangis. Bagi laki-laki. Saya sama Taki di terus ada bapak-bapak gitu ngeliat, kok nangis gini-gini. Orang Melayu sih, aku nggak tahu Melayu mana, tapi langsung sama dia ngasih duit Atika $5. Pas di bus juga tiba-tiba aja dikasih sama yang tetangga duduk ya, tetangga duduk sama atau gitu. Udah tua, udah 85 tahun. Iya, 85 tahun. Ataki dikasih $4, Tika juga dikasih $4. Tiba-tiba ada nenek-nenek juga kayaknya Chinese gitu ngasih kue kayak gitu. Jadi menurutku interaksi aja sama warga lokal ya, dimanapun teman-teman berada. Sempat kita ditraktir juga ya. Sudah sempat ditraktir juga sama ada bapak-bapak juga di ini. Waktu beli gorengan. Terus cerita dikit coba tentang hotel yang kita tinggalin di Singapura. Iya, kita nginap di Hotel 81 ya. Kayaknya terkenal sih hotelnya. Di Geylang. Terus Hotel 81 tuh kata Atok itu yang banyak orang tahu itu terkenal dan katanya banyak cabangnya gitu. Terus hotelnya bagus. Apalagi bapaknya pelayanannya juga bagus gitu. Kita nggak nunggu jam 12 atau kayak biasa. Jadi kita bisa early check-in dan nggak, karena kebetulan kamarnya ada, jadi early check-in aja, nggak perlu nambah bayar lagi. Iya, nggak ditambahin charge gitu. Terus bapaknya welcome, baik. Lumayan luas juga tempatnya. Bagus, luas. Terus ada bathtubnya tuh yang salah satu memudahkan kami ngatur anak-anak, karena ayo pulang nanti kita mandi di bathtub gitu. Terus akhirnya mereka semangat gitu, pulang langsung mandi deh gitu. Terus pagi-pagi juga ayo mandi di bathtub, nanti kita mau pergi gitu. Jadi semangat pagi tuh enak banget dikasih bangun karena ada bathtub. Jadi itu jadi kunci banget. Nah, terus bersih, pelayanannya bagus, kemudian jendelanya juga luas, pemandangannya juga bagus. Terus pas di bawahnya langsung ada tempat makan banyak. Ya, di bawahnya itu ada Al-Azhar. Itu kayak restoran muslim dan cukup lengkap makanannya, enak-enak. Oke sih, paling itu aja bukan hari ini kita mau sharingnya. Itu aja teman-teman, kita sharingnya hari ini.
terima kasih udah nonton dan ngikutin perjalanan kami. Kalau teman-teman punya ada pertanyaan atau teman-teman punya cerita sendiri tentang perjalanan teman-teman bareng anak-anak, silahkan sharing di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terus tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.